Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ibu-ibu semua untuk pengimbasan saya tentang budaya positif guru penggerak. Saya di sini sebagai Bu Ensi Rumandani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasir. Di sini saya akan menyampaikan presentasi sedikit tentang budaya positif ya Ibu-Ibu. Saya izin share screen. Sudah terlihat Ibu-Ibu? Ya, Sudah, Bun. Baik ya Bu, di sini diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai Bu Ensi Rumandani, calon guru penggerak Angkatan 9. Tujuan pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, membentuk peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan sehat jasmani serta rohani, menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sini, teman-teman, di sekolah kita masing-masing mungkin ada yang sebagian telah menerapkannya. Kalau di TK sendiri, kebiasaan seperti budaya salim, senyum, sapa kepada anak-anak, serta kalau di tempat saya sendiri, kegiatan memungut sampah setiap pagi sebelum masuk kelas. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada umumnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi anak didik. Di sini Ibu-Ibu ya, pada umumnya budaya positif sendiri didapatkan dari hasil diskusi dengan anak-anak didik kita, terutama pada anak TK sendiri. Untuk memunculkan budaya positif itu mungkin masih butuh proses ya Ibu-Ibu ya, karena anak-anak TK ini sendiri memang susah sekali untuk kita arahkan seperti itu. Mereka masih ingin memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah pengendalian diri yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, bukan disiplin yang dipaksakan dari luar. Jadi di sini maksudnya disiplin itu harus berdasarkan dari diri pribadi sendiri, bukan harus karena ada paksaan. Misalnya kalau belajar harus duduk ya, kalau nggak duduk nanti ibu nggak mau ngasih tugas ke anak-anak. Itu termasuk paksaan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara disiplin diri dan disiplin yang dipaksakan. Disiplin diri adalah disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan disiplin yang dipaksakan adalah disiplin yang berasal dari luar diri sendiri. Disiplin diri merupakan hal yang penting dalam pendidikan karena dapat membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui disiplin diri, peserta didik dapat belajar untuk mengendalikan diri, mengatur waktu, dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa disiplin harus ditanamkan sejak dini agar peserta didik dapat terbiasa untuk disiplin sejak kecil. Di sini kata Ki Hajar Dewantara, disiplin itu harus memang ditanamkan sejak dini ya Ibu. Contohnya kayak di tingkat TK sendiri, disiplin itu memang betul-betul harus diperhatikan karena untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya agar anak-anak lebih disiplin lagi untuk masuk ke jenjang SD. Jadi misalnya di dalam
TK, budaya disiplin yang utama setiap bertemu teman atau orang yang lebih tua, guru atau siapapun mengucapkan salam atau salim seperti itu. Senyum ya ibu-ibu ya. Terus apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin dari diri juga membuat anak menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita saat ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif yang ada pada diri individu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia saat ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti sekarang ini ya ibu-ibu ya, kurikulum kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Di situ sangat ditekankan untuk peningkatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk dari motivasi eksternal, terus motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kebutuhan dasar manusia, di sini ada lima ya ibu-ibu. Yang pertama itu kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, serta kebutuhan bertahan hidup. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia itu membutuhkan kebutuhannya berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pertanyaan reflektif di sini ada contoh, Ibu Tuti guru kelas B1 di TK Bunda, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di sekolah. Arfi, beberapa anak telah datang dan mengadu pada Ibu. Tuti mengeluhkan Arfi yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Arfi melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Tuti sebaiknya mencari alasan Arfi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Arfi. Apabila jawaban Arfi karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Terus apabila jawaban Arfi karena dia senang, karena temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh teman-temannya. Apabila jawaban Arfi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, ingin diakui oleh temannya. Apabila jawaban Arfi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Mungkin di rumah orang tuanya tidak menanyakan dulu apa keinginan Arfi. Misalnya mau dibawakan bekal apa, mungkin orang tuanya merasa sibuk, jadi apa saja yang disediakan orang tuanya itu harus dimakan oleh Arfi. Apabila jawaban Arfi adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang diambil makanan, kebutuhannya adalah kesenangan. Mungkin Arfinya merasa senang ya, bahwa kalau temannya diambil itu, temannya mungkin ada yang nangis, ada yang ngadu sama ibu guru, seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Motivasi eksternal, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, identitas gagal, perilaku kontrol negatif sebagai penghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir.
Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Terus ini perbuatan guru yang dilakukan. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti menghukum ya ibu-ibu. Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Hasilnya memberontak. Menyalahkan orang lain, terus menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Perilaku kontrol positifnya sebagai teman, mungkin guru bisa membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, misalnya ibu tahu kamu tidak ingin melakukan hal seperti itu. Terus lakukan untuk bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi guru itu seperti teman sehingga anak-anak itu tidak merasa takut bahwa biasanya kan ibu-ibu kalau sudah dipanggil ibu guru pasti katanya, tuh dimarahin ibu guru, seperti itu. Sebagai pemantau mungkin menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya yang telah dilakukan, sanksi apa yang akan diberikan, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Untuk hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kontrol diri atau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Misalnya tadi ada budaya positif yang dilakukan di kelas sudah menjadi kesepakatan kelas ya Ibu. Jadi di situ ditanyakan lagi apakah yang dilakukan anak tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita terapkan. Terus hasilnya menguatkan watak atau karakter anak agar lebih baik ke depannya. Pernyataan-pernyataan ini siapa yang menyatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya yang mengatakan itu pembuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum ya ibu-ibu. Biasanya anak-anak cenderung malah akan melakukan hal seperti itu lagi karena merasa kalau misalnya melakukan seperti itu paling cuma dihukum seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau misalnya anak-anak melakukan satu hal yang kurang baik ya ibu-ibu, misalnya anak-anak tidak mau belajar dengan tenang, tidak mau melakukan kegiatan sesuai dengan aturannya. Jadi kita sebagai pemantau itu bisa melihat perilaku anak. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Jadi misalnya kamu selalu yang paling terakhir, merasa anak-anak itu merasa tidak dihargai seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Di sini hukuman ibu-ibu ya, kalau kita di TK mungkin nggak ada sih yang melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan tidak ada. Tapi saya sendiri pribadi, waktu pengalaman saya SD, saya itu pernah dihukum ibu-ibu pada saat pembelajaran matematika. Saya itu memang tidak menyukai pembelajaran matematika. Pada saat guru saya menjelaskan, saya itu menulis. Terus saya langsung dilempar pakai kapur. Kata guru saya, kenapa menulis? Kenapa tidak memperhatikan Bapak? Seperti itu. Jadi saya diam, kata Bapak, kamu keluar sekarang, nggak usah ngikuti pelajaran Bapak. Jadi saya itu merasa dipermalukan seperti itu Ibu-Ibu, dan itu melekat di batin saya sendiri sampai saat ini. Kalau di TK mungkin nggak ada yang seperti itu, karena kita sebagai guru TK nggak mungkin ada niat untuk menyakiti atau menghukum anak-anak seperti itu. Apa itu konsekuensinya? Konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek,
Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Konsekuensi di sini itu sudah terencana ya Ibu-Ibu atau disepakati dengan antara guru dan murid. Seperti yang hal saya tadi dihukum oleh Bapak guru matematika saya, itu sebelumnya belum ada kesepakatan Ibu-Ibu bahwa seandainya dalam pembelajaran yang diberikan Bapak, seandainya murid ada yang mengobrol atau melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar dari perintah guru, itu akan dihukum seperti itu, dikeluarkan dari kelas. Itu belum ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi saya merasa kaget Ibu-Ibu, merasa dipermalukan. Setelah saya menulis itu apa yang dijelaskan Bapak maksudnya, karena kalau pribadi saya sendiri, saya pembelajaran itu Bu nggak bisa yang harus menulis, atau saya tuh orang yang harus mendengarkan. Apa yang saya dengar akan saya catat, dan itu yang saya catat itu yang bakal saya ingat terus Bu. Tapi kalau saya cuma mendengar, memperhatikan tuh saya nggak bisa mudah mengingat kayak gitu. Jadi apa yang saya dengar harus saya catat. Itu memudahkan saya untuk mengingatnya. Mungkin di situ tadi kesalahan guru sebagai penghukum belum tahu konsekuensi yang harus diberikan itu secara mendadak kayak gitu, Bu. Entah gurunya mungkin marah gara-gara saya menulis tidak memperhatikan dia. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Di sini restitusi itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Ibu-ibu. Misalnya kayak di TK, ada murid yang misalnya membuang sampah sembarangan. Kita sebagai guru harus misalnya manggil dulu muridnya kan, kenapa dibuang sembarangan? Kadang ada yang jawab, "Nggak ada Bu tempat sampahnya." Nah, itu juga termasuk hal yang harus kita perhatikan Ibu ya. Kita lihat dulu memang ada apakah memang tidak ada tempat sampah atau bagaimana. Tapi misalnya memang tidak ada tempat sampahnya, kita bisa jelaskan kepada murid bahwa kalau misalnya tidak ada tempat sampah, sampahnya lebih baik kita simpan dulu, kita pegang dulu sampai kita menemukan tempat sampah. Mungkin seperti itu. Bentar ya Ibu-ibu ya. Ini idealnya guru sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang paling efektif dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Posisi ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan disiplin diri dan tanggung jawab sehingga mereka dapat menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa contoh posisi kontrol sebagai manajer. Guru membantu peserta didik untuk menyelesaikan konflik dengan teman sekelasnya. Guru memberikan umpan balik yang positif kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku yang baik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi kontrol sebagai manajer membutuhkan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik dari guru. Guru harus mampu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Di sini peran guru sangat penting ya Ibu-ibu sebagai manajer, karena biasanya anak-anak di TK itu selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu gurunya. Kadang-kadang kalau sampai rumah, kata ibu guru, Bu, kata ibu guru mah harus kayak gini, kata ibu guru seperti ini. Malah mamanya kadang ngomong, kenapa Bu, kalau sama saya nggak pernah didengar, tapi kalau bilang ibu guru seperti ini, pasti didengarkan, seperti itu. Keyakinan kelas
adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini keyakinan kelas di sini, Ibu-ibu ya, yang telah disepakati bersama, misalnya pada saat masuk ke sekolah awal itu, biasanya guru dan anak murid itu membuat kesepakatan kelas, seperti di sekolah saya sendiri, Ibu-ibu, pada saat kegiatan pertama sekolah itu, saya membuat kesepakatan dengan murid, misalnya masuk ke sekolah itu jam berapa, pakaian yang digunakan harus bagaimana, harus rapi, terus pada saat pembelajaran harusnya seperti apa sikapnya, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti yang saya bilang tadi, Ibu-ibu ya, pada saat masuk sekolah pertama itu biasanya dibuat kesepakatan antara guru dan murid, dan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya ada anak yang tidak masuk, besoknya kita tanyakan kita jelaskan kesepakatan kelas kita kemarin seperti ini, apakah kamu setuju? Mungkin seperti itu. Peraturan, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas, nilai kebajikannya itu tanggung jawab, Ibu-ibu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir tepat waktu, nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang ingin dicapai. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain.